Assalamualaikum, halo teman-teman. Kembali lagi dengan saya yang akan mengajak teman-teman untuk belajar JavaScript melalui Proget. Pada kali ini kita sudah masuk JavaScript Studi 2. Dalam pelajaran ini kita akan membahas dasar-dasar pemrograman seperti loop dan array. Pertama, mari kita review cara menggunakan variabel yang telah kita pelajari dalam JavaScript Studi 1. Untuk mereviewnya, mari kita coba memprint angka dari 1 hingga 5 secara berurutan di konsol seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini. Seperti yang dapat kita lihat di gambar kiri, kita dapat memprint angka dengan menggunakan console.log untuk setiap angkanya. Namun, dalam pelajaran ini kita akan menggunakan variabel number seperti yang ditunjukkan di gambar kanan dan membuat variabel tersebut menambahkan satu ke dirinya sendiri secara otomatis. Seperti ini, variabel number sama dengan 1, console.log number, lalu kita update nilai dari variabelnya menggunakan seperti ini, number plus 1 plus sama dengan 1 titik koma dan seterusnya. Langsung saja kita mulai latihan yang pertama. Deklarasikan variabel number. Coba kita lihat jawaban yang diharapkan ada 1 hingga 5. Ini perintahnya deklarasikan variabel number, let number, dan berikan nilai 1 titik koma. Print nilai dari variabel number dan tambahkan dengan 1. Wah, seperti apa ya? Console.log number. Dan tambahkan dengan 1. Masih mengingatkan cara menambahkannya, kita gunakan singkatan, kode singkatan. Jadi kita tulis nama variabelnya number plus sama dengan 1. Coba kita lihat, sudah 1. Oke. Salin kedua baris di atas dan tempelkan di bawah sebanyak 4 kali. Oke, jadi supaya ada 1 sampai 5 kita salin sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Baik, sudah sesuai, bisa kita kirimkan. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada apa yang dimaksud dengan iterasi. Selanjutnya, mari kita pikirkan cara memprint angka dari 1 hingga 100. Seperti pada halaman sebelumnya, kita dapat menulis kode yang sama sebanyak 100 kali. Namun, hal tersebut akan sangat membosankan. Dalam kasus ini, menggunakan iterasi akan memudahkan kita untuk melakukannya. Nah, kalau kayak gini kan, coba bayangin kita menggunakan kode seperti ini sebanyak 100 kali. Pasti akan pegel ya teman-teman, jadi kita harus cari cara mudahnya. Salah satu cara melakukan iterasi adalah dengan menggunakan loop while. Loop ini ditulis seperti yang ditampilkan dalam contoh di gambar di bawah. Selama kondisinya adalah true, kode di dalam tanda kurung awal akan diulang. Kita tidak perlu menempatkan titik koma di akhir kode loop while. Jadi kita bisa tulis while, kondisinya kurung awal. Di sini tidak perlu ditulis titik koma. Perhatikan beberapa contoh loop while untuk memprint angka dari 1 hingga 100. Pertama, kita akan menulis kode yang ingin diulangkan dalam loop while. Selanjutnya, kita akan menempatkan di dalam tanda kurung awal milik loop while seperti yang ditunjuk di gambar kanan. Jadi kita bisa tulis ini nama variabel let number sama dengan 1, while kondisinya, lalu kita cetak console.log number, lalu kita update number plus sama dengan 1.
Jadi kita hanya perlu mengartikan kode ini sekali saja. Selanjutnya, mari kita tambahkan kondisi untuk menentukan kapan kode berhenti diulang. Di sini kita ingin mengulang konten hingga number kurang dari atau sama dengan 100. Oleh karena itu, kita akan menuliskan ekspresi kondisional seperti yang ditunjukkan sebelah kiri. Karena kita ingin menulis dari 1 sampai 100, maka kondisinya number lebih kecil atau sama dengan 100. Maka kode akan berjalan terus hingga angka 100 lalu berhenti. Kita harus berhati-hati saat menggunakan loop while karena pada akhirnya kondisi harusnya false. Agar dapat mencegah pengulangan yang akan menimbulkan error, seperti di gambar di kiri, kode untuk mengupdate number tidak ada sehingga menyebabkan kode diulang tanpa henti. Kondisi ini disebut loop infinite atau loop tak terbatas. Langsung saja kita mulai latihan. Ini jawaban yang diharapkan ada 1 hingga 100. Deklarasikan variabel number. Let number sama dengan dan berikan nilai 1 untuk variabel tersebut. 1. Tambahkan while loop. While kondisinya apa ya? Nomor lebih kecil sama dengan 100. Nomor awal kita cetak console.log number dan kita update hingga ke 100, tambah 1 terus. Number plus sama dengan 1. Coba kita lihat jawabannya sudah sama, bisa kita kirim saja. Lanjut ke materi berikutnya. Selain cara yang kita pelajari pada pelajaran sebelumnya, ternyata ada cara lain untuk melakukan iterasi, yaitu loop for. Meskipun pada dasarnya memberikan hasil yang sama, loop for dapat ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana dibandingkan loop while. Jadi kita hanya perlu menuliskan for, buka kurung variabel, titik koma kondisi, titik koma update, tutup kurung, lalu buka kurung kurawal dan kita tulis kodenya. Lalu tutup kurawal dan tidak diakhiri dengan titik koma. Di dalam loop for, definisi variabel, kondisi, dan pembaruan variabel semuanya ditulis dalam tanda kurung dan dipisahkan oleh titik koma. Contohnya di sebelah kiri ini, misalnya let number sama dengan 1, ini menggunakan loop while yang sebelumnya. While number lebih kecil sama dengan 100, lalu kita tulis kodenya, kita cetak console.log number dan kita update number plus sama dengan 1. Nah, ini ada cara yang lebih sederhananya, yaitu menggunakan loop for. Kita hanya menulis for, buka kurung, let number sama dengan 1, titik koma, numbernya lebih kecil sama dengan 100, dan titik koma, number plus sama dengan 1, tutup kurung. Lalu buka kurung berawal, kita menuliskan kodenya untuk mencetak di dalamnya. Maka akan menghasilkan hasil yang sama dengan kode seperti ini. Lebih ringkas kan? Kode number plus sama dengan 1 dapat disingkat menjadi number plus plus untuk memudahkan kita. Selain itu, untuk mengurangi pengurangan, number min sama dengan 1 dapat ditulis sebagai number min-min. Kode untuk menulis loop while dan for dapat disingkat seperti yang ditunjukkan di sini, jadi cobalah mengingatnya. Nah, jadi kita
dapat lebih menyederhanakan pada di sininya. For let number sama dengan 1, number lebih kecil sama dengan 100 dan number plus plus. Ini artinya sama dengan number plus sama dengan 1. Coba langsung kita latihan saja. Di sini ada jawaban 1 sampai 100. Gunakan log for untuk memprint angka dari 1 hingga 100. For let number sama dengan 1 titik koma, number kecil sama dengan 100 titik koma, number plus plus atau sama aja kayak number tambah sama dengan 1. Buka kurung kerawal, lalu kita print console.log sama dengan number. Coba kita cek, hasilnya sama saja. Bisa kita lanjut. Kali ini kita akan tetap memprint angka dari 1 hingga 100. Namun bila angka adalah kelipatan 3, kita akan memprint kelipatan 3. Seperti ini for variabel kondisi update. Buka kurung berawal kita menggunakan if dan else. If ketika variabel adalah kelipatan 3, maka tulis kodenya di print, dan else tulis kodenya di print. Nah, maka hasilnya yang muncul adalah kelipatan-kelipatan 3. Coba kita latihan. Ini jawaban yang diharapkan ada kelipatan-kelipatan 3. Sama saja, tetapi yang kelipatan 3-nya berupa kalimat. Coba kita ikutin arahan di sini, selesaikan kode loop for di bawah ini. For let number sama dengan 1, number lebih kecil atau sama dengan 100, number plus plus. Jika if kelipatan 3 berarti number. Jika kita bagi dengan 3, sisanya 0. Maka kita cetak console.log. Kita lihat arahannya. Maka adalah kelipatan 3. Kita tulis dengan string. Nah, berikutnya yang else. Console.log number. Coba kita lihat hasilnya. Sudah sama, bisa kita lanjut ke materi berikutnya. Apa yang dimaksud dengan array? Misalnya, bila terdapat nama buah-buahan yang berbeda sebagai nilai, membuat istilah seperti daftar buah akan lebih mudah dibandingkan mendefinisikannya sebagai variabel yang terpisah. Bila kita ingin mengelola beberapa nilai sebagai grup, array akan sangat bermanfaat. Array dibuat seperti nilai 1, nilai 2, nilai 3. Setiap nilai dalam array disebut elemen. Saat menggunakan array, beberapa string atau integer dapat dituliskan secara bersamaan seperti yang ditampilkan di gambar kanan. Jadi ini kita bisa ditulis bersamaan. Apel, pisang, jeruk, atau ini 21, 43, 12. Nah, ini elemen-elemennya. Dan dipisahkan dengan tanda koma.
Karena array juga merupakan nilai, array dapat dibuat sebagai konstan atau variabel. Dalam kasus ini, nama konstan yang akan diberikan untuk array seringkali berada dalam bentuk plural seperti fruits, names, dan sebagainya. Bila kita memprint dengan console.log constant name seperti yang ditunjukkan di sebelah kiri, array akan diprint di konsol. Jadi untuk memprintnya console.log nama array-nya. Nanti akan dihasilkan array tersebut, elemen tersebut. Coba kita latihan. Ini jawaban yang diharapkan seperti ini. Tetapkan array yang diberikan cons, nama arraynya animal. Sudah kita buat anjing, kucing, domba. Untuk wah, sepertinya ada kesalahan. Maaf teman-teman, di sini seharusnya menggunakan sama dengan memprint konstan seperti biasa menggunakan console.log kurung nama array animals. Coba kita lihat jawabannya, sudah selesai belum? Sudah sama ya, bisa kita kirim. Berikutnya mengenai nomor indeks. Setiap elemen array memiliki nomor indeks. Hal penting untuk kita ingat, nomor indeks dimulai dari 0. Jadi bisa kita lihat bahwa apel ini nomor indeks 0, pisang 1, dan jeruk 2. Jadi nomor urutannya dimulai dari 0. Untuk mendapatkan elemen array, gunakan nomor indeks seperti berikut. Array tanda kurung index number, nomor indeksnya. Seperti contoh di bawah ini. Untuk mendapatkan apel, Anda atau kita dapat menulis nama array tanda kurung nomor indeksnya yaitu 0, maka akan dihasilkan apel. Begitupun juga jeruk. Langsung saja kita mulai latihan. Ini jawabannya diharapkan ada anjing dan domba. Baik, print elemen array pertama. Console.log namanya apa? Animal. Yang pertama itu anjing, berarti nomor indeksnya 0. Bisa kita lihat yang pertama sudah jalan. Berikutnya print elemen array ketiga. Console.log animals. Nomor indeksnya yang ketiga berarti nomor indeksnya 012. Kita lihat sudah sama seperti jawaban yang diharapkan, tinggal kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai mengupdate elemen array. Seperti dalam contoh di kiri, memberikan nilai untuk elemen array akan mengupdate elemen. Jadi kita lihat ketika kita memiliki array fruits, ini ada apel, pisang, jeruk. Ketika kita ingin mengubah atau mengupdate nilai pada indeks 0, kita tinggal tulis array, nomor indeksnya, langsung kita hasil untuk updateannya, yaitu yang apel kita ganti menjadi anggur. Maka ketika kita print fruits 0, hasilnya akan menjadi anggur. Langsung kita latihan lagi. Ini jawaban yang diharapkan kelinci. Gantikan elemen ketiga array menjadi kelinci. Ketiga, berarti indeksnya 0, 1, 2, 2. Gantikan. Baik, kita ganti animals. Elemen ketiga berarti nomor indeksnya 2.
kita ganti menjadi tanda kutip kelinci. Lalu kita print console.log animals 2. Apakah hasilnya akan menjadi kelinci? Baik, benar. Kita bisa lanjutkan ke materi berikutnya. Berikutnya kita akan belajar mengenai melakukan iterasi dengan array. Ada kalanya iterasi digunakan dengan array. Di bab ini mari kita gunakan loop for untuk mendapatkan setiap elemen di array. Seperti gambar di kiri, array fruits memiliki 3 elemen, yaitu apple, pisang, dan jeruk. Untuk memprint semua nilainya kita memerlukan 3 kode console.log 3 kali seperti ini. Bandingkan dengan penggunaan loop for di gambar kanan. Hasil yang sama dapat dicapai dengan lebih efisien. Harap diingat bahwa urutan array dihitung dari 0, karena itulah kondisi loop dimulai dengan i sama dengan 0. Jadi dengan hasil yang sama, dengan kita menggunakan loop for, ini akan lebih efektif dan efisien. Penulisannya perlu diingat, perlu dilihat. Cons fruit sama dengan, ini elemen-elemennya. Lalu tulis for buka kurung let i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil dari 3 karena di sini ada 3. Karena di sini i-nya 012 titik koma i plus plus. Buka kurung berawal dan di sini kita cetak menggunakan console.log tutup berawal. Coba kita latihan. Di sini jawaban yang diinginkan ada apa saja? Ada anjing, kucing, domba. Di sini sudah ada cons animal, ada anjing, kucing, dan domba. Gunakan loop for untuk memprint nilai animal di konsol secara berurutan. Masih ingat belajar yang tadi? For buka kurung let i sama dengan 0 titik koma i-nya ada berapa? 012, berarti i lebih kecil dari 3 titik koma i plus plus, baru buka kurung berawal. Berikutnya kita print menggunakan console.log buka kurung animals i. Paham ya? Coba kita cek jawabannya sudah sama belum? Sudah sama. Berarti kita bisa langsung ke pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya kita akan belajar mengenai properti length. Untuk mendapatkan jumlah elemen dalam array, kita dapat menggunakan array name titik length seperti gambar di bawah. Jadi seperti ini kita dapat menulis array name titik length. Selain itu, dengan length kita dapat merubah aturan loop for dari latihan sebelumnya ke kondisi di gambar sebelah kanan. Penulisan seperti ini sangat umum digunakan pada saat menangani array dalam loop. Jadi, tadi kan kita menulisnya dengan, karena di sini ada i-nya 0, 1, 2, jadi di bawah 3. Kalau kita panjangkan nggak mungkin kita hitung satu-satu, jadi kita bisa menulis nama arraynya titik length. Jadi jumlahnya kita bisa menulis dengan kata nama array titik length. Coba kita langsung latihan. Coba kita lihat jawaban yang diinginkan. Sama seperti tadi, dari sini ke
gajah. Karena kita pengen menggunakan properti length, maka kita cetak dulu console.log animals.length. Lalu angka 3 di sini kita ubah menjadi array name animals.length. Length jawabannya sama ya. Lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya mari kita pelajari objek JavaScript. Objek seperti array digunakan untuk mengelompokkan dan mengelola beberapa nilai. Bila array mengatur nilai secara berurutan berdasarkan indeks, objek mengelola nilai dengan memberikannya nama yang disebut properti. Jadi kalau array kan di sini ada nilai 1, nilai 2, nilai 3. Kalau objek di dalamnya berisi tentang properti 1 ada propertinya, properti 1.2 nilai 1, properti 2.2 nilai 2 dan seterusnya. Objek dibuat sebagai berikut. Ini yang tadi, buka kurung kerawal properti 1.2 nilai 1 dan berikutnya. Bila elemen array ditempatkan dalam tanda kurung petak, objek harus ditempatkan dalam tanda kurung kurawal. Selanjutnya, setiap properti dan nilai objek harus dihubungkan dengan tanda titik 2. Jadi di sini harus dihubungkan dengan tanda titik 2. Dan seperti array, setiap elemen harus dipisahkan dengan koma. Jadi ini elemen 1, elemen 2 dipisahkan dengan koma. Objek juga dapat diberikan untuk konstan. Selain itu, bila console.log dalam kurung constant name ditulis seperti yang ditunjuk di gambar kiri yang ini, objek dapat di print di konsol. Paham ya? Coba kita langsung latihan. Ini jawaban yang diharapkan ada name, tindakan, umurnya X 14. Deklarasikan konstan karakter dan berikan objek yang sudah disediakan. Konstan karakter, cons karakter sama dengan kita kasih objek yang sudah disediakan. Di sini sudah disediakan objeknya. Untuk propertinya, properti name titik 2 kita kasih string ninjakan, baru antar objek kita pisahkan dengan koma. Add titik 2 kita kasih, oh ya karena ini umur angka nggak usah kasih string 14, tutup kurung, print nilai karakter console.log karakter. Coba kita cek jawabannya. Udah sama ya, berarti jawabannya benar. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Berikutnya, untuk mendapatkan nilai dari objek, gunakan objek name titik property name dengan nama objek dan properti yang sesuai. Misalnya di sini ada constant item sama dengan ini objeknya dengan nilai properti name dan nilainya shuriken. Properti price nilainya 30. Untuk mengambil nilai properti name, kita bisa menuliskan kode console.log buka kurung item nama objeknya, item titik nama propertinya, name nama properti.
nanti akan dihasilkan si hasil ini nilainya. Menulis objek name titik property name sama dengan nilai baru akan mengupdate nilai yang disimpan dalam objek. Jadi ketika kita menulis nama objeknya item titik nama propertinya price sama dengan 50, maka ketika kita mencetak kode console.log item price, hasilnya yang sudah diupdate yaitu 50 yang ini. Coba kita langsung latihan. Jawaban yang diharapkan ninjakan nama ini. Kita sudah ada konstan dan nama objek karakter. Ini ada properti dan nilainya. Print nilai properti name milik karakter. Masih ingat kan? Console.log properti name milik karakter. Jadi kita tulis nama objeknya karakter titik name, nah propertinya. Nanti hasilnya ninjakan sama gantikan nilai edge milik karakter ke 20. Jadi untuk umurnya kita ganti 20. Caranya tulis nama objeknya titik nama propertinya sama dengan kita ganti nilai yang akan diupdate 20. Print konstan karakter console.log karakter. Coba kita cek, sudah diupdate menjadi 20. Berarti jawabannya sudah benar teman-teman. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya kita pelajari tentang array yang memiliki objek sebagai elemen. Elemen array tidak harus berupa string, integer, atau boolean, namun bisa juga sebagai objek. Berkat karakteristik ini, array seperti dalam gambar di kiri dapat dibuat. Di sini, untuk mencegah kode menjadi terlalu panjang, setiap elemen sebaiknya dimulai baris baru. Nah, jadi kita juga dapat menulis objeknya seperti ini. Pertama kita tulis dalam kurung siku dulu. Setelah itu setiap objeknya kita pisah menggunakan koma dan diapit dengan kurung kurawal. Tapi untuk lebih efisien kita pisah menjadi garis baru. Jadi kayak seperti ini, ada properti dan nilainya berikutnya dan seterusnya. Ingatkah kita bahwa nomor indeks diberikan untuk setiap elemen dalam array? Data contoh di bawah ini. Nilai array-nya adalah objek. Untuk mengakses objek di dalam array, caranya sama seperti pada saat kita mau mengakses array lainnya. Gunakan array name, buka kurung siku index number, nomor indeksnya. Jadi misalnya di sini ada objek 1, objek 2, cuman nomor indeksnya di sini yang pertama jadi 0, ini 1. Kalau kita pengen memprint yang ini, berarti kita bisa tulis console.log nama objeknya, nama arraynya, array name, buka kurung siku, nomor indeksnya, maka akan di print seperti ini. Selain itu, array name, buka kurung siku, nomor indeks, titik property name dapat juga digunakan untuk memperoleh nilai properti objek yang disimpan dalam array. Ini mungkin terlihat sedikit rumit ya teman-teman, namun ini hanyalah sebuah kombinasi dari hal-hal yang telah kita pelajari. Misalnya kita pengen memprint harga ini price sama titik 2 120. Jadi kita pengen memprint ini,
maka kita bisa menulis kode console.log nama arraynya items buka kurung siku indeksnya 1 dikali nama propertinya press. Coba kita mulai latihan. Jawaban yang diinginkan ada name Ninja Ken Edge 14. Jadi nomor indeksnya yang 0 ya. Dan guru domba. Berarti ini. Coba kita lihat perintahnya. Print elemen pertama milik array karakter. Kita print saja console.log kurung character. Nomor indeksnya berapa teman-teman? Yang pertama, berarti nomor indeksnya 0. Coba kita lihat jawabannya. Sudah sama, tinggal yang guru domba kita print. Console.log kurung characters. Indeksnya berapa yang guru domba? Indeksnya 1. Titik nama propertinya name. Jangan lupa titik koma. Coba kita lihat. Sudah sama, berarti kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Kita naik level teman-teman. Mari kita review array yang memiliki objek sebagai elemen dan iterasi dengan menuliskan kode untuk mengatasi beberapa masalah. Kita akan memprint profil, nama, dan umur dari setiap karakter seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Langsung saja mulai latihan. Coba masih ingatkan, selesaikan loop for di bawah. Pertama kita deklarasikan bahwa i sama dengan 0. Titik koma i lebih kecil dari apa? Dari characters length. Dan i++. Tentukan nilai konstan karakter. Coba kita lihat tunjuknya. Definisikan konstan karakter dan berikan elemen pada indeks i array karakter konstan. Oke, kita tulis const karakter sama dengan characters. Kita beri indeks i. Print nama saya adalah, coba kita lihat, bidang kosong harus diganti dengan nilai properti name dari konstan karakter. Jadi ininya kita ganti dengan dari sini name. Ninja Ken, guru domba, baby Ninja Ken. Coba kita tulis console.log. Kita harus ingat kalau di sini kita harus menggunakan tanda backtick. Kita tulis nama saya adalah, bidang kosongnya diganti apa? Diganti property name. Masih ingat kan? Kita tulis $, kurung kurawal, lalu tulis karakter titik property name kurung. Berikutnya juga sama, console.log backtick saya berusia titik-titik tahun. Bidang kosongnya harus diganti dengan properti X. Sama seperti tadi. Karakter
properti X. Tahun. Coba kita cek. Jawabannya sudah sama. Berarti jawabannya, oh ya, ini titik koma. Jawabannya sudah benar. Di bab ini, mari kita lihat apa yang terjadi bila kita mencoba mengakses elemen dengan nomor indeks yang tidak terdapat di dalam array, atau bila kita menentukan properti yang tidak terdapat dalam objek. Misalnya, di sini kan hanya ada indeks 1, 2, 3. Ketika kita mengakses indeks yang enggak ada di array, bakal gimana ya? Nah, untuk mengetahui masalah tersebut, kita akan belajar di slide berikutnya. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Bila kita mencoba mendapatkan elemen dengan nomor indeks yang tidak ada dalam array, atau bila kita mencoba mendapatkan elemen dengan properti yang tidak dimiliki oleh objek, maka undefinite akan di-print. Nah, jadi misalnya di sini nggak ada nomor indeks 5 dan kita print nomor indeks 5, maka hasilnya seperti ini. Coba kita latihan. Ini sama saja sepertinya. Tambahkan elemen di bawah. Tambahkan objek berikut ke array. Coba kita nulis. Kita copy saja. Nama Birdie. Karena di sini tidak ada properti X atau umur, maka di dalam ini berumur undefinite. Nama saya adalah Birdie, saya berumur undefinite. Sama ya, berarti jawabannya sudah benar. Berikutnya kita akan belajar mengenai cara mencegah undefinite. Dalam latihan terakhir ini, bila nilai yang tidak ada ingin kita print, maka undefinite tahun akan di print seperti yang ditunjukkan dalam contoh di bawah ini. Sebagai gantinya, mari kita pastikan jika hal ini terjadi, maka usia saya rahasialah yang akan di print. Mari kita gunakan undefinite dalam beberapa statement kondisional seperti if dan else. Kita akan memiliki kontrol terhadap alur pada saat nilai karakter X adalah undefinite atau tidak. Seperti ini, kita gunakan kondisi if. Misalnya kita tulis if buka kurung karakter titik X sama dengan 3 kali undefinite. Maka kode yang akan kita gunakan menjadi undefinite. Maka kode yang digunakan hanya yang undefinite. Jika kita tulis else, maka kode yang digunakan sudah didefinisikan. Coba kita latihan. Baik, coba kita ikutin perintahnya. Tambahkan statement if dengan kondisi yang memeriksa apakah karakter X sama dengan undefinite, maka kita buat ke kurung karakter X sama dengan undefinite, maka kita print console.log. Kita tulis apa? Print umur saya rahasia. Sedangkan else kita print
Saya berumur, kita gunakan backtick. Saya berumur, titik-titiknya kita ganti dengan karakter edge. Kita gunakan ini. Tahun. Coba kita cek. Wah, ternyata ada yang salah, Bung. Maaf teman-teman, terjadi kesalahan teknis karena di sini seharusnya indefinite tulisannya. Nah, maaf teman-teman, ternyata di sini kurang tutup berawal. Baik, sekarang jawabannya sudah sama. Yang indefinite menjadi umur saya rahasia. Berarti jawabannya sudah benar dan bisa kita lanjutkan. Baik, berikutnya kita akan belajar mengenai menggunakan objek bersarang. Objek dapat digunakan sebagai nilai dalam objek lainnya. Seperti contoh di bawah ini, objek digunakan sebagai nilai untuk properti favorit yang berada dalam objek karakter. Nah, jadi objek di sini digunakan untuk properti lainnya. Nilai dari properti favorit adalah sebuah objek. Objek sejenis ini dapat diakses dengan sinteks object name titik property name titik property name b. Contohnya, untuk mendapatkan nilai food di dalam objek yang disimpan dalam objek konstan karakter, tulis karakter favorit titik food. Perhatikan bahwa penulisannya dimulai dari nama objek yang terluar. Ini kita tulis karakter yang di luar, masuk favorit, nanti food. Coba kita mulai latihan. Ini jawaban yang diharapkan. Ada nama, Roget Cafe, dan jam. Baik teman-teman, coba kita lihat perintahnya. Di sini kita masukkan properti. Ada properti opening, titik 2. Nilainya sebagai string yaitu 10.00 dan kita pisahkan dengan tanda koma. Berikutnya properti closing, tutup, titik 2, stringnya berapa, 20.00. Karena ini di akhir berarti nggak usah perlu koma lagi. Print nama console.log buka kurung. Oh iya, ini kita harus pakai backstep. Nama titik 2. Bidang kosong kita beri property name pada constant cap. Seperti yang sebelumnya belajar, kita menggunakan $, buka kurung berawal. Kita gunakan yang luar terlebih dahulu, yaitu cafe titik name. Tutup. Maka kita hasilnya harus seperti ini. Sudah sama. Berikutnya print jam, console.log backstep jam titik dari jam. Cafe titik busines horse titik opening sampai jam seperti tadi. Cafe busines horse titik
closing. Coba kita lihat hasilnya, sudah sama, berarti kita bisa lanjut ke yang terakhir pada JavaScript kedua. Terakhir kita akan menambahkan informasi tentang menu populer di cafe, seperti yang dapat kita lihat dalam contoh di bawah ini. Kita dapat menggunakan array sebagai nilai dalam objek. Nah, jadi dalam nilai objek kita bisa menggunakan array seperti ini. Coba langsung kita latihan. Tambahkan properti menu dan berikan array yang sudah disediakan. Coba kita lihat jawaban yang diharapkan. Tambahkan properti. Properti apa? Properti menu. Kita copy saja. Titik 2. Maaf, titik. Lalu isinya dalam array ada string copy, koma, string dari teh, koma, string dari kue coklat. Gunakan log for untuk memprint nilai array menu. Gunakan log for, masih ingat teman-teman? For let i sama dengan 0. I lebih kecil dari apa teman-teman? Lebih kecil dari cafe menu length dan i plus. Lalu kita print saja dengan menekan console.log. Buka cafe titik menu, indeksnya i. Hasilnya kita lihat. Baik, hasilnya sudah sama. Ini materi terakhir dari JavaScript, dan selanjutnya akan belajar mengenai JavaScript 3. Jadi jangan kemana-mana, silakan tonton video berikutnya mengenai JavaScript ketiga.